Sebuah pabrik minyak sayur di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bahan baku pembuatan minyak sayur di dalam bangunan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dan Bogor diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Api pertama kali muncul dari tempat produksi. Diduga penyebab kebakaran berasal dari salah satu tungku pengolahan minyak yang meledak. Industri pengolahan kopra untuk menjadi minyak. Penyebab kebakarannya tungku meledak. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran ditangani unit reskrim Polsek Panongan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa Indosiang, kita awali dengan informasi terkait dengan 3 orang tewas akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sementara itu puluhan kecamatan dan ribuan rumah warga terdampak banjir dan longsor. Beginilah kondisi desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, usai diterjang longsor. Cuaca ekstrim berupa hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Lebak sejak 3 Desember 2024 lalu hingga saat ini telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Tiga korban tewas tersebut adalah Diva Ajahro, 14 tahun tewas tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas. Dimas, 13 tahun tenggelam saat banjir di Kecamatan Banjarsari, dan Rosi, 64 tahun tewas tertimpa pohon saat hendak pulang dari kebun miliknya. Korban meninggal akibat bencana pada periode ini ada 3 orang. Yang pertama yang tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas, kemudian yang kedua adalah yang hanyut di Kecamatan Banjarsari, yang terakhir yang kita dapat update data adalah yang tertimpa pohon di Kecamatan Cibeber. Jadi totalnya ada 3 orang yang meninggal dunia. BPBD Lebak mencatat ada 22 kecamatan di Kabupaten Lebak yang terdampak banjir dan longsor. Sementara 1.694 rumah tergenang banjir, serta infrastruktur yang terdampak sejumlah 29 titik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, terjebak banjir, seorang ibu hamil viral di media sosial saat diselamatkan petugas gabungan dengan perahu karet. Saat proses evakuasi, dirinya pun melahirkan dan ibu hamil ini harus menyusuri sungai selama 2 jam untuk ke puskesmas. Arsiah, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten, menjadi viral di media sosial. Pasalnya, saat terjebak banjir di rumahnya, Arsiah diselamatkan oleh petugas gabungan dan naik perahu karet ke tempat yang lebih aman. Ketika masa persalinan sudah dekat, Arsiah pun tak menyangka harus menempuh 2 jam menyusuri sungai untuk tiba di puskesmas. Alhamdulillah, bersyukur, bahagia. Perasaan ibu seperti apa sih ketika ibu dibawa dievakuasi oleh tim gabungan, Bu? Wah, sangat luar biasa. Pokoknya penuh perjuangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada tim gabungan yang membantu persalinan saya. Pada pukul 18.20 dilakukan operasi sesar pada pukul 21.30. Ada kendala, Bu, selama proses persalinan, Bu? Sejauh ini tidak ada kendala apa-apa, jadi semuanya berjalan lancar. Itu termasuk proses yang cepat, kita sesuai dengan prosedur seksil sesaria yang ada, jadi semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Arsiah melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki dengan operasi sesar.
Ibu berusia 34 tahun ini lega dapat menjalani proses persalinan dengan lancar karena sebelumnya sang anak mengalami sungsang saat di dalam kandungan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang sempat terseret banjir bandang Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu ditemukan. Bangkai mobil ditemukan 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek. Proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat bodi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter. Arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya Bu? Makanya ya udah saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim mengakibatkan pohon ukuran besar tumbang dan menutup akses jalan nasional di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Pangandaran menuju Banjar maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Jalur plak macet total. Sebuah pohon besar tumbang menutup akses jalan nasional Banjar Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tumbangnya pohon menyebabkan tiang listrik roboh dan menimpa sebuah minibus. Pohon juga nyaris menghancurkan rumah warga. Tepat di Dusun Emplak, Blok Saung Bulet, Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, hujan dan angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang menutup badan jalan dan nyaris menimpa rumah warga. Tiang listrik pun ikut roboh dan menimpa sebuah minibus. Petugas dan warga langsung berupaya mengevakuasi batang pohon. Sementara pengguna jalan terjebak kemacetan berjam-jam karena proses evakuasi. Berarti tadi dari Pangandaran ya? Ya. Berapa lama Kang sampai sini tadi? Tadi saya mulai antri sekitar hampir setengah jam tadi dari sana sampai sini. Sebelumnya tahu ada apa ini macet? Oh, kurang tahu, nggak tahu. Nggak tahu ya. Dari mana mau ke mana ini? Mau ke Garut. Lihat situasi kondisi bahwa pohon yang tumbang itu kondisinya masih bagus, kuat sebetulnya, tapi tumbang dari akar yang kemungkinan besar bahwa kondisi tanah kita sudah tidak kuat lagi. 1 jam kemudian, proses evakuasi pohon selesai. Arus lalu lintas pun kembali lancar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Selain itu, cuaca ekstrim juga menyebabkan pergerakan tanah di sejumlah titik di wilayah Sagaranten Kalibunder, tepatnya di Kampung Cisagu, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Jalan penghubung antar kecamatan ini ambles sedalam 4 meter, panjang 500 meter. Bahkan kondisi jalan juga retak dengan lebar 2 meter. Akibat kejadian tersebut, arus akses menuju Kalibunder, Jampang Kulon, dan sekitarnya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Meski demikian, banyak pengendara yang tetap nekat untuk melintas di jalan ini. Lantaran jalan tersebut merupakan akses satu-satunya warga untuk beraktivitas. Selain tanah amblas, di jalan ini tertimbun tanah longsor hampir menutupi badan jalan. Usai dilanda banjir dan longsor, puluhan rumah warga di Cianjur, Jawa Barat rusak parah.
Akibatnya puluhan kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi sejumlah rumah warga saat ini roboh bahkan nyaris rata dengan tanah. Dari data pihak desa setempat, sebanyak 74 rumah warga terdampak. 29 rumah diantaranya rusak berat, 25 rumah rusak sedang, dan 20 rumah rusak ringan. Saat ini warga terdampak sudah mengungsi ke rumah sanak saudara dan kerabat, sementara yang lain mengungsi di salah satu ruko milik SPBU setempat. Diketahui sebelumnya sebanyak 18 kepala keluarga yang mengungsi berjumlah 20 orang. Sementara di wilayah Kecamatan Tanggeng di Kabupaten Cianjur, akses jalan utama ambles 20 meter sejak hari Rabu lalu. Bahkan hingga kini petugas bersama dengan warga masih membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Warga gotong royong menjaga lokasi yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Warga pun berharap agar pemerintah bisa cepat melakukan penanganan terkait dengan longsor, agar warga bisa kembali melakukan aktivitas. Ratusan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah masih terendam banjir akibat luapan Sungai Ciberem. Banjir yang terjadi sejak Kamis lalu di 3 desa di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap merendam 700 rumah warga. Banjir akibat Sungai Ciberem meluap setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Sebagian warga mengungsi di markas Koramil Sidareja, sedangkan warga lainnya bertahan di dalam rumah. Masih tingginya curah hujan membuat warga khawatir banjir semakin bertambah tinggi. Kalau hujan dari sana ya pasti ada susulan. Berarti ada khawatir juga ya? Iya, masih khawatir. Khawatirnya apa, Pak? Khawatirnya kalau ada hujan di sana, sudah otomatis turun air sih dari gunung. Meluap lagi? Meluap lagi. Kalau hujan berarti was-was juga? Tambah, iya. Kalau hujan tambah. Mak, kalau hujan mulai turun itu pikirannya gimana, Pak? Ya, pikir-pikir lah. Kalau sungai Perumpung itu, kalau meluap di Jalan Raja, pasti sini banjir. Sementara akibat hujan deras di kota Sidoarjo menyebabkan 5 desa di Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur terendam banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 5 desa di wilayah Tarik, Sidoarjo yang terdampak banjir tersebut adalah Desa Banjarwungu, Gempol Klutuk, Kemuning, Mergosari, dan Desa Kalimati. Sejumlah warga memilih bertahan di rumah meskipun kondisi sulit. Sementara warga lainnya mengungsi ke rumah kerabat. Genangan air juga menutup jalan penghubung antar desa dan sejumlah lahan pertanian warga. Saat ini ada 5 desa yang masih ada genangan. Dan itu pun tidak secara keseluruhan di desa itu. Hanya daerah yang di sekitaran Afur. Karena luapan air yang ada di Afur sehingga sampai pada permukiman. Ratusan rumah warga di desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Menurut warga, banjir tersebut sudah terjadi sejak hari Jumat kemarin, namun hingga kini masih belum surut. Warga menyayangkan karena sudah 2 hari banjir belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi banjir di wilayah mereka. Sebanyak 884 penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di pos lapangan pengungsian Desa Lewongingu, Kabupaten Flores Timur dipulangkan ke kampung asal. Warga mengaku masih takut untuk pulang, terlebih status Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus awas. ...321 kepala keluarga yang menghuni posko lapangan Lewongingu dipulangkan ke kampung asal seperti Desa Hewa, Pantai Oa, dan Waiwula. Sementara pengungsi dari Desa Nobo, Nawokote, dan Boru belum dapat dipulangkan karena wilayah mereka masih termasuk dalam kawasan rawan bencana dengan radius 7 km dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Warga Waiwula menyatakan masih takut untuk pulang, namun bila terjadi erupsi kembali, mereka akan mengungsi, terlebih status gunung masih pada level 4 atau awas. Takut juga, tapi nanti kasih pulang lagi ke sini. Bapak mereka takut ya? Iya. Kalau pulang. Bapak punya rumah bagaimana? Rusak atau gimana? Sampai sekarang kami baru lagi kunjung satu bulan ini. Belum pernah lihat ya? Iya, belum. Tepat pada pukul 12.00 WITA,
rombongan diberangkatkan menggunakan 25 kendaraan bus, truk, dan pickup milik TNI, Kejaksaan, dan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Meski sudah 884 jiwa dipulangkan, namun kini masih terdapat ribuan jiwa yang bertahan di tenda pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, korban pelecehan seksual IWS alias Agus disabilitas di Mataram bertambah menjadi 15 orang. Polisi segera melimpahkan kasus pelecehan tersebut ke Kejaksaan. Polda Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Disabilitas Daerah kembali menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka disabilitas berinisial IWAS alias Agus Buntung. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap jumlah korban pelecehan seksual Agus bertambah menjadi 15 orang, di mana 2 korban dinyatakan masih di bawah umur. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan oleh polisi. Dalam waktu dekat, polisi akan melimpahkan kasus Agus ke Kejaksaan. Proses penyidikan ini didasari oleh satu laporan polisi, yaitu laporan terhadap korban yang pertama. Korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan. 13 itu adalah yang lapor ke KDD, itu totalnya tambah 2 jadi 15. Nah, dari 15 itu 7 sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian. Dalam setiap laporan motifnya sama. Apa itu, Pak? Ya, seperti yang itu ada proses grooming, kemudian manipulatif, kemudian kalau nggak bisa manipulatif melakukan pengancaman, begitu. Kalau guna-guna dan mandi suci itu ada seperti itu hampir sama atau gimana? Ya, ada yang menyampaikan bahwa saya punya mantra-mantra untuk bisa membantu penyembuhan, gitu. Ada juga. Dalam kasus yang viral ini, polisi juga membuka pengaduan masyarakat karena diduga kemungkinan masih ada korban-korban lain. Sementara itu, Polda NTB membuka posko pengaduan korban pelecehan seksual yang dilakukan IWS atau Agus. Pembukaan posko dilakukan menyusul banyaknya wanita yang menjadi korban pelecehan Agus. Korban pelecehan seksual IWS atau Agus yang sebelumnya berjumlah 15 orang diperkirakan terus bertambah. Merespon banyaknya korban, Polda NTB membuka posko pengaduan pelecehan Agus. Saat ini Polda NTB telah memeriksa 8 orang saksi dan 3 korban. Dari ke-15 korban yang melapor, 2 diantaranya masih berstatus anak-anak. Dalam waktu dekat, penyidik Polda NTB akan melimpahkan kasus Agus ke Kejaksaan untuk segera disidangkan. Atas kasus ini, Agus diancam hukuman 7 tahun penjara. Ke kasus lainnya pemirsa, dokter kecantikan palsu Ria Agustina ditangkap polisi karena melakukan praktik ilegal yang membahayakan kesehatan pasien. Tersangka yang merupakan sarjana perikanan dikenal kerap melakukan perawatan ekstrim terhadap pasiennya. Pemilik klinik kecantikan Ria Beauty Care, Ria Agustina, ditangkap polisi karena diduga melakukan praktik kecantikan ilegal yang membahayakan kesehatan pasien. Selama ini, Ria yang juga influencer dikenal kerap melakukan perawatan ekstrim terhadap pasiennya. Ternyata, Ria bukan seorang dokter spesialis kulit, melainkan sarjana perikanan. Ria ditangkap bersama seorang asistennya DM. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan terancam hukuman 12 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap RA, di mana pada saat melaksanakan aktivitas pengobatan ataupun aktivitas kesehatan, tersangka dibantu oleh tersangka DN yang sedang melakukan treatment derma roller terhadap 6 orang perempuan dan 1 laki-laki.
Jadi pada saat dilakukan penangkapan itu terdapat 7 orang pasien. Meski memiliki klinik di Malang, Jawa Timur, Ria juga membuka praktik di Jakarta dengan menyewa kamar hotel dan apartemen. Sejumlah pasiennya mengaku mengalami efek samping buruk, di antaranya pendarahan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pendakwah Miftah Maulana atau Gus Miftah mengatakan akan kembali berdakwah usai menyatakan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Dirinya berjanji akan lebih santun dalam berdakwah. Usai mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menyatakan akan kembali dalam dunia dakwah. Namun ia berjanji akan lebih santun dalam penyampaian dakwahnya nanti. Karena mungkin saya kurang sadar bahwa saya hari ini lebih banyak dikenal orang. Semua kamera menyorot ke saya. Hingga karakter dakwahnya mungkin tetap sama, tetapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun. Sementara itu Gus Miftah mengatakan dirinya berencana akan menemui Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Sebelumnya Gus Miftah mundur dari utusan khusus Presiden usai ucapannya yang terlihat menghina penjual es teh ramai diperbincangkan publik. Dari Sleman, Yogyakarta, Galil Wisma, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi. Hasilnya pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 kabupaten kota. Yang main hari ini siapa? Sebelumnya diketahui KPU di Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara tingkat kota. Hasilnya, suara pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano berada di urutan pertama dengan meraih total 2.183.239 suara atau setara dengan 50,7%. Sementara di posisi kedua ada pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan perolehan 39,40%. Dan posisi ketiga ada pasangan Dharma Kun dengan persenan 10,53%. Rapat pleno ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 9 Desember mendatang. Hari ini KPU DKI Jakarta mengadakan rekapitulasi dan penetapan ya hasil pemilihan yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kami prinsipnya mengikuti alur forum, yang pasti kami punya kewajiban untuk menyelesaikan ini sebelum paling lambat tanggal 9. Mudah-mudahan forum bisa berjalan dengan lancar. Kalau bisa berjalan dengan lancar, semua kabupaten kota bisa kita selesaikan malam ini. Selanjutnya besok pagi baru kita lanjutkan dengan penetapan hasil pemilu. Pemirsa, hari ini KPU tetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta tingkat provinsi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di Hotel Pan Pacific, Jakarta. Selamat siang Jen, apa saja update terkini terkait dengan hasil rekapitulasi suara Pilkada di Jakarta? Silakan Jen. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Ya, nanti hasil rekapitulasi untuk Pilkada Jakarta 2024 ini akan dibacakan secara resmi pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Setelah hari kemarin atau kemarin sore hingga malam hari ini sudah dilakukan rapat pleno dan juga penghitungan atau rekapitulasi suara oleh KPU DKI Jakarta bersama beberapa pihak terkait seperti Bawaslu, kemudian dari masing-masing pasangan calon, kemudian juga dari aparat, dihadiri pula oleh saksi masing-masing calon yang menghitung atau merekapitulasi suara pada Pilkada Jakarta mulai dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Barat hingga Jakarta Pusat. Dan hari ini pada pukul 1 siang nanti akan dibacakan hasilnya bagaimana setelah dihitung suara pada malam hari kemarin. Dan kalau dilihat memang dari penghitungan suara hari kemarin yang unggul pasangan 03
pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno, kemudian disusul pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, kemudian pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pokrekun dan Kunwardana. Dan nanti akan dibacakan, namun Nata dan juga pemirsa, ini bukanlah akhir atau ujung dari Pilkada serentak 2024 khususnya DKI Jakarta, karena masih akan ada banyak proses yang lainnya, seperti nanti ketika setelah dibacakan hasil rekapitulasi suara maka akan diberi waktu 3 kali 24 jam atau sekitar 3 hari untuk dimana nanti jika masing-masing paslon akan mengajukan gugatan begitu kepada Mahkamah Konstitusi, dan jika dalam waktu 3 hari tidak ada gugatan yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan surat begitu sehingga KPU bisa mengumumkan secara resmi pasangan calon yang menang di Pilkada Jakarta 2024. Dan juga masih ada proses-proses yang lainnya yang harus dijalani begitu. Untuk saat ini nanti akan kami update kembali bagaimana informasi dari Hotel Sari Pasifik Jakarta untuk pembacaan putusan rekapitulasi suara KPU DKI Jakarta. Nata. Baik, terima kasih Jen melaporkan langsung dari tempat rapat pleno KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, tim sukses dan advokasi Ridwan Kamil Suswono akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Bukti-bukti terkait dengan kecurangan sudah disiapkan oleh tim advokasi pemenangan tim SES 01 yang diduga dilakukan secara terstruktur dan masif. Salah satunya yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tindakan ini dilakukan tim advokasi Ridwan Kamil Suswono berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan tim di lapangan. Tim menemukan bahwa KPU dalam melaksanakan proses pilkada penuh kekurangan dan kecurangan yang dilakukan dengan orang yang tidak terkait dengan KPU, petugas KPPS di lapangan. Banyaknya aduan masyarakat ke Bawaslu bahwa mereka tidak mendapatkan surat undangan C6. Ini masif terjadi di semua TPS dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin, yang menjadikan pilkada kemarin adalah pilkada terendah partisipasi masyarakat sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta, yang ujungnya membuat pilkada tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat, sehingga ini adalah kesalahan atau tanggung jawab dari KPU DKI Jakarta yang kemarin sudah kita laporkan kepada. Sementara calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno tetap yakin Pilkada Jakarta 1 putaran. Meskipun demikian, dirinya masih menunggu hasil resmi KPU Jakarta dan berharap pengumumannya lebih cepat dari jadwal. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menanggapi pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi DKI Jakarta yang mulai digelar kemarin hingga tanggal 9 Desember. Rano berharap hasilnya bisa diketahui lebih cepat dari jadwal. Rano juga meyakini Pilgub Jakarta berlangsung dalam 1 putaran. Ya, tentu berdasarkan data yang kita punya dan juga kita ambil dari Sirekapnya KPUD, kita merasa cukup 1 putaran. Tapi tentu kita tunggu aja. Hari ini kan pleno. Mudah-mudahan ya kalau dijadwalkan sampai tanggal 9. Tapi saya dengar semua dari kecamatan semua sudah selesai. Kalau memang lebih cepat jauh lebih baik. Tapi artinya kita tunggu hasil resmi dari KPU. Terus ini kemarin dari tim sebelah dari 01 melapor ke DKPP terkait katanya KPU di Jakarta nggak profesional dalam menangani. Ya itu terserah lah. Artinya yang dia ributkan C6. Apa dia yakin kalau C6-nya semua tuh pemilihannya lebih dari gede. Nggak perlu kita cari ini. Sementara itu, KPU Provinsi Jawa Tengah telah selesai melaksanakan rekapitulasi suara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taj Yassin unggul. Assalamualaikum. Rapat dihadiri oleh KPU tingkat Kabupaten Kota Bawaslu dan pejabat Forkompimda Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Kota yang telah dilaksanakan,
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin unggul di Jawa Tengah dengan memperoleh 59,13%. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendar Prihadi memperoleh 40,85% suara. Kemenangan Ahmad Lutfi dan Tachiasin dalam Pilgub Jawa Tengah 2024 ini mematahkan dominasi PDI Perjuangan yang dalam 3 pemilihan gubernur sebelumnya selalu unggul. Dan hari ini misalnya kami telah menetapkan hasil rekapitulasi dan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 seperti yang kita ikuti tadi, bahwa kemudian suara terbanyak diperoleh oleh pasangan calon nomor 2, sehingga ini menjadi bagian yang kemudian kami tuangkan di dalam keputusan, dan selanjutnya kita akan tetap mengikuti proses selanjutnya dalam hal memang keputusan ini apakah kemudian menjadi objek yang nanti diajukan ke perselisihan kemudian di Mahkamah. Sementara pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah mendapatkan suara terbanyak di pemilihan Gubernur Banten 2024. Dari hasil rekapitulasi KPU Provinsi Banten, Andra Dimyati unggul atas pasangan Airin Rahmi Diani Ade Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Banten, pasangan nomor urut 1, Airin Ade mendapatkan jumlah total suara 2.449.183 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Andra Dimyati mendapatkan 3.102.501 suara. Hasil rekapitulasi ini ditandatangani semua anggota KPU Provinsi Banten, termasuk ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2. Alhamdulillah, selanjutnya angka partisipasi kita dibandingkan dengan pilkada di tahun 2017 ini berhasil meningkat di angka 66,05%. Karena di pilkada di tahun 2017 itu partisipasi kita di angka 60. KPU Kota Bandung telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wali Kota Bandung 2024. Hasilnya pasangan calon Wali Kota Bandung nomor urut 3 Muhammad Farhan Erwin unggul dengan perolehan 523.000 suara. Penyelenggaraan rapat pleno terbuka untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada Jumat petang. Hasilnya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 3, Muhammad Farhan Erwin, unggul dengan perolehan 523.000 suara. Sementara pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, menang dengan perolehan 698.334 suara. Ketua KPU Kota Bandung Hoirul Anam Gumilar memaparkan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, paslon nomor urut 1 meraih 83.498 suara, nomor urut 2 427.448 suara, nomor urut 3 523.000 suara, sedangkan nomor urut 4 sebanyak 137.672 suara. KPU memberikan uang selama 3 hari waktu kerja setelah ditetapkan bagi pasangan calon siapapun yang ingin nanti ada keberatan ataupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan Muhammad Farhan Erwin mengucapkan syukur mereka juga akan melakukan konsolidasi internal termasuk mengawal hasil rekapitulasi suara sampai pelantikan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk mengucapkan terima kasih kepada koalisi Partai Bandung Utama sebagai koalisi pendukung. Terima kasih juga kepada KPU Bawaslu sebagai penyelenggara. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk menjaga kelancaran dari Pilwalkot 2024 ini. Tak hanya itu, pasangan ini juga bersiap menyusun tim transisi untuk mewujudkan janji-janji politik sesuai tagline pada setiap program dari visi unggul, terbuka,
amanah, maju agamis. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi dalam sebuah acara pernikahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu sore. Dalam sebuah video singkat, Ridwan Kamil terlihat mendampingi Presiden Jokowi saat hendak meninggalkan lokasi acara. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi yang turut hadir menyangkal adanya obrolan politik dalam pertemuan singkat Jokowi dan Ridwan Kamil. Namun pasca tidak diakuinya Jokowi oleh PDI Perjuangan, banyak partai yang siap menampung Jokowi. Nggak ada politik soal silaturahmi. Pak Jokowi yang dilepas sama PDIP itu gimana? Kalau kan banyak yang nampung. Itu Pak. Kemana? Semua. Kemana Mas Muni? Apa? Kemana satunya? Mas. Kemarin kan Golkar udah bilang siap menampung Pak Jokowi, semua partai. Projo terutama Projo harus jadi partai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sebuah angkot hilang kendali dan menabrak pengendara serta mesin pengisian BBM di SPBU Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta. Kecelakaan terjadi diduga lantaran pengemudi tidak mahir mengendarai mobil. Sebuah angkot hilang kendali dan menabrak pengendara serta mesin pengisian BBM di SPBU Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta pada Sabtu dini hari. Kejadian ini bermula saat angkot hendak mengisi BBM di jalur 3. Untuk mempersingkat antrian, operator SPBU yang sudah kenal dengan sopir mengambil alih kemudi angkot untuk memindahkan ke jalur 4. Diduga kurang mahir mengemudi, operator itu salah menginjak pedal hingga menabrak sepeda motor dan 2 orang lainnya. Tidak hanya itu, sebuah mesin pengisian BBM pun roboh akibat diterjang angkot. Ya sekiranya kurang dari jam 1 lah. Jam 1 malam ya? Pada saat kejadian itu kondisi pom bensinnya gimana Pak? Sepi atau rame Pak? Ya lagi agak sepi, nggak begitu rame. Memangnya kalau jam 1 kan udah agak sepi Pak. Itu jalan-jalan yang isi lah kalau jam 1. Ya, kejadiannya, ya katanya sih operator itu minta majuin mobilnya, mobil angkot itu. Sebenarnya ya ngasih aja lagi. Jadi operator SPBU-nya itu bawa mobil Pak? Iya, dia yang majuin gitu. Meski sempat tertabrak angkot, korban hanya mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke rumah sakit usai kejadian. Sedangkan kendaraan dan mesin pengisian BBM yang rusak akibat tabrakan telah dipindahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang oknum anggota TNI menampar petugas SPBU Tavanjuka di Palu, Sulawesi Tengah. Aksi penamparan ini dilakukan karena dirinya marah-marah setelah ditolak mengisi BBM jenis Pertalite oleh petugas SPBU karena tidak memiliki barcode. Insiden penamparan ini terjadi di sebuah SPBU di Tavanjuka, Palu, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rekaman video CCTV milik SPBU, pelaku menampar telinga bagian kanan korban setelah upaya pertamanya gagal karena korban meninggalkannya. Usai menampar korban, pelaku yang bukannya meminta maaf justru pergi meninggalkan lokasi dan menantang korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Korban penamparan petugas SPBU Asriyadi mengatakan sebelum insiden itu, pelaku meminta diisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 5 liter untuk kendaraan pribadi. Namun Asriyadi menolak dengan alasan tak boleh lagi mengisi Pertalite tanpa memakai barcode. Sempat berdebat selama beberapa menit sebelum insiden penamparan. Dia mengatakan kenapa harus seketat itu, kenapa tidak ada kebijakan, biar cuma militer. Jadi kembali saya jelaskan bahwa ini aturan sudah diatur dari sistem. Kita tidak bisa mengeluarkan minyak tanpa barcode. Secara sekilas dia melayangkan untuk menampar saya yang pertama kali, cuma saya menghindar. Tiba-tiba tidak lama kemudian dia menampar saya untuk yang kedua kali. Asriyadi sebagai korban tak terima kejadian penganiayaan ini. Ia pun melaporkan ke pihak Denpom setempat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah barang rampasan negara dari berbagai kasus korupsi dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satunya adalah mobil mewah dalam perkara kasus mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif. Dan berikut laporan Dilami dari gedung KPK Jakarta.
Pemirsa, di depan gedung KPK Republik Indonesia sudah terparkir mobil mewah Toyota Lexus, yakni mobil hasil sitaan dari perkara kasus korupsi dan juga suap mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif, di mana pihak dari KPK Republik Indonesia melakukan pelelangan dengan harga 1 miliar rupiah. Kalau kita melihat untuk harga di pasaran, mobil Toyota Lexus ini di angka 2 miliar. Sementara itu, tidak hanya mobil Toyota Lexus saja yang dilelang, ini juga ada mobil Mercedes-Benz, kemudian ada motor Harley Davidson dari sejumlah perkara kasus korupsi di KPK Republik Indonesia. Pelelangan ini memang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nantinya lelang ini akan diberlangsungkan pada 10 Desember 2024. Tidak hanya mobil mewah dan juga motor, KPK juga nantinya akan melelang tas, kemudian juga perhiasan dan barang yang tidak bergerak seperti tanah dan juga bangunan. Kalau Anda pemirsa tertarik untuk mengikuti lelang, Anda bisa datang mengunjungi situs lelang.go.id. Nantinya lelang akan dibuka pada 10 Desember 2024. Dari Jakarta, Dilabi Aulia Dederu di iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan anggaran 23,61 triliun rupiah untuk program swasembada beras pada tahun 2025. Mentan menjelaskan anggaran itu akan dialokasikan diantaranya untuk kegiatan optimasi lahan, cetak sawah baru, dan pompanisasi lahan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan anggaran 23,61 triliun rupiah untuk program swasembada beras pada 2025, di mana Mentan menargetkan produksi beras mencapai 32,8 juta ton. Usulan itu disampaikan Mentan Amran dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI. Maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025 sebagai berikut. Kegiatan mendukung swasembada beras sebesar 23,61 triliun akan dilakukan kegiatan OPLA 851.000 hektar, cetak sawah 225.000 hektar, pompanisasi tada hujan 500.000 hektar, potensi lahan Kemen PU 300.000 hektar, dan tumpang sisi padi gogo tanaman perkebunan 300.000 hektar. Lebih lanjut, Mentan menjelaskan anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk kegiatan optimasi lahan seluas 851.000 hektar, cetak sawah baru seluas 225.000 hektar, pompanisasi untuk lahan tada hujan seluas 500.000 hektar, pengelolaan potensi lahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum seluas 300.000 hektar, dan tumpang sisi padi gogo pada tanaman perkebunan dan sawit dengan luas 300.000 hektar. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dipastikan akan tetap diberlakukan mulai tahun depan dan hanya menyasar pada barang mewah. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat kecil dan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dipastikan akan tetap diberlakukan mulai tahun depan. Meski demikian, kenaikan PPN 12% ini hanya menyasar pada barang mewah. Hal ini terungkap usai sejumlah pimpinan DPR dan Komisi 11 DPR RI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun memastikan PPN 12% diterapkan selektif, dalam artian akan menyasar kepada komunitas barang-barang mewah. Sementara untuk masyarakat kecil hanya dibebankan PPN 11%. Misbakun juga menegaskan ruang lingkup kebutuhan dasar seperti bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan tetap pada tarif lama. Kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini
berlaku. DPR memastikan kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat kecil dan tetap menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia optimistis menyambut investasi Apple yang kini memasuki tahap akhir pembahasan. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, pihak Apple telah memberikan paparan mendalam terkait dengan sektor yang akan digarap, termasuk teknologi pendukung yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi industri lokal. Pemerintah Indonesia optimis menyambut investasi Apple yang kini memasuki tahap akhir pembahasan. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan, komunikasi dengan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut terus berlangsung intensif, termasuk pembahasan rinci mengenai investasi yang mencakup komponen ponsel dan produk lain. Menurut Rosan, pihak Apple menunjukkan keseriusan untuk segera merealisasikan investasinya di Indonesia. Perusahaan tersebut telah memberikan paparan mendalam terkait sektor yang akan digarap, termasuk teknologi pendukung yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi industri lokal. Ya, Apple kemarin malam, saya jam 12 malam bicara juga dengan mereka langsung. Progresnya sangat baik, tapi memang kembali lagi kita masih fine tuning dan harapannya nanti malam, karena di sana kalau malam di kita kan di sananya siang, kita akan berbicara lagi dan mereka juga sudah menyampaikan juga investasinya di dalam komponen apa saja, sudah secara detail lagi, dan harapannya seperti yang saya sampaikan dalam waktu seminggu ke depan ini sudah kita mendapatkan komitmen tertulis dari mereka. Rosan memastikan komunikasi dengan Apple masih terus berlanjut, mengingat perbedaan zona waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pembahasan saat ini fokus pada penyelesaian teknis dan diharapkan dapat segera menghasilkan komitmen tertulis. Pemirsa, KAI memastikan sekitar 2,8 juta tiket kereta api untuk libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 masih tersedia. Meskipun demikian, pihak KAI menyebut jumlah itu masih akan terus berubah dinamis dan bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung. Sekitar 2,8 juta tiket kereta api untuk libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 masih bisa dibeli per Kamis 5 Desember 2024. PT Kereta Api Indonesia Persero sendiri menyediakan 3.572.588 tempat duduk untuk perjalanan di periode Natal dan Tahun Baru. Adapun hingga 5 Desember 2024, tercatat 739.418 tiket sudah terjual. Pihak KAI menyambut jumlah itu masih akan terus berubah dinamis dan bertambah seiring penjualan yang masih berlangsung. Sementara itu, tiket paling banyak terjual adalah kereta api jarak menengah atau jauh, yakni 730.525 dari total 2.770.864 tempat duduk. Sedangkan kereta api lokal baru terjual sebanyak 8.893 tiket atau 1,11% dari 801.724 jumlah tempat duduk. Sebagai informasi, pemesanan tiket kereta api jarak menengah dan jauh bisa dilakukan H-45 keberangkatan. Sedangkan tiket kereta api lokal baru bisa dipesan H-30 serta H-7 sebelum keberangkatan. Selain itu, KAI mengoperasikan kereta api ekonomi PSO pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Penjualan tiket tertinggi kategori kereta ini ditempati KA Erlangga relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi, KA Bengawan relasi Pasar Senen Purwosari, dan KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan Ketapang. Pemirsa, 8 kereta api tambahan akan dioperasikan selama libur Natal dan Tahun Baru Nataru. 8 kereta api tambahan ini diantaranya 6 kereta api jarak jauh dan 2 kereta api lokal komersil. 8 kereta api tambahan ini akan dioperasikan PT KAI Daob 8 Surabaya dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 atau selama masa angkutan libur Nataru ini. PT KAI Daob 8 Surabaya juga mengoperasikan sebanyak 52 kereta api jarak jauh. PT KAI Daob 8 Surabaya akan mengoperasikan sebanyak 8 KA tambahan
terdiri dari 6 kereta api tambahan jarak jauh dan juga kereta api lokal komersial tambahan. Kereta api tambahan tersebut akan beroperasi mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024. Sementara itu pemirsa, tarif tiket maskapai penerbangan selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 telah dipastikan alami penurunan hingga 10%. Terdapat 3 komponen yang menjadikan tiket penerbangan saat Nataru menurun, mulai dari passenger service charge atau biaya aftur hingga penyimpanan pesawat di bandara. Holding BUMN Sektor Aviasi dan Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injani menyatakan, tiket harga pesawat penerbangan saat periode Nataru sudah diputuskan turun sebesar 10%. Menurut Direktur Utama Injani Maya Watono, terdapat 3 komponen yang menjadikan tiket penerbangan saat Nataru menurun. Mulai dari passenger service charge, aftur, hingga tarif pelayan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat di bandara yang dipastikan mengalami penurunan. Penurunan tax untuk airlines. Jadi kita memberikan 2 insentif, satu untuk passenger, satu untuk airlines. Dari airlines pastinya nanti Pak Wamildan bisa menjelaskan. Lalu yang ketiga adalah Pertamina untuk fuel. Jadi ada 3 faktor yang kalau diakumulasikan kontribusinya adalah 10% penurunan tiket. Pemberlakuan penurunan tarif tiket maskapai penerbangan akan berlaku selama 16 hari. Mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 3 Januari 2025. Untuk tiket penerbangan yang belum terjual pada masa periode Natal dan Tahun Baru 2025. Pemirsa, bagi Anda yang suka makan buah anggur, di Salatiga, Jawa Tengah ada wisata petik anggur Gustav asal Ukraina. Di kebun anggur ini, pengunjung bisa mencoba anggur dulu, jika cocok, baru bayar Rp1.000 untuk setiap anggur yang dibawa pulang. Melihat buah anggur ini, rasanya ingin ikut mencobanya ya. Ya, tidak hanya tampilannya saja yang cantik, rasa buah anggur Gustav asal Ukraina ini juga manis. Nah, buah anggur Gustav bisa ditemukan di perkebunan greenhouse atau rumah hijau, sebuah perkebunan anggur yang berlokasi di Desa Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Di sini, para pengunjung bisa menyantap buah anggur dari hasil petikan tangan sendiri dari pohonnya. Sebelum membeli, para pengunjung bisa mencicipi langsung anggur dari pohonnya. Jika dirasa cocok, barulah pengunjung diwajibkan membayar Rp100.000 untuk anggur yang dipetik dan dibawa pulang. Meski lahannya tidak terlalu luas, namun perkebunan ini kerap ramai didatangi para pengunjung dari berbagai daerah, terutama saat akhir pekan dan libur panjang. Seger, enak, manis, terus menyenangkan pokoknya. Bisa ada makan keras Bu ya? Bisa kalau icip. Alhamdulillah terjangkau sekali. Perbedaan anggur Gustav dengan anggur biasa dari kulitnya yang lebih tipis, tetapi lebih renyah dan manis saat disantap. Biji di dalamnya juga bisa langsung dimakan dan rasanya tidak pahit. Kebanyakan orang kalau beli di tempat yang supermarket atau di toko buah atau beli di tempat lain kan nggak bisa ngicipin ya. Kalau di sini bisa, silahkan diicipin sepuasnya, merasa cocok sama buahnya baru boleh dipetik, dibawa pulang biar nggak kecewa. Dalam setahun, kebun seluas 20 x 25 meter persegi ini ditanami hampir 100 pohon anggur. Selama waktu tersebut bisa dipanen 2 kali mencapai 100 kg. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Anyus melaporkan. Di Kebumen, Jawa Tengah terdapat pantai Menganti yang menawarkan pemandangan alam yang benar-benar memanjakan mata. Lokasi pantai yang bagus menjadi bagian dari geopark ini masih tersembunyi membuat pantai Menganti terasa sangat asri. Ini dia Pantai Menganti yang terletak di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Lokasi pantai yang tersembunyi ini kini semakin ramai oleh wisatawan yang penasaran dengan keindahan alamnya. Pantai Menganti bahkan mendapat julukan sebagai New Zealand-nya Indonesia berkat kondisi alam perbukitan yang masih hijau dan asri.
Daerah perbukitan yang di bawahnya terdapat pantai Menganti ini merupakan salah satu bagian dari Geopark Kebumen yang baru saja diakui secara internasional. Menjadi bagian dari Geopark, Pantai Menganti selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kesan pertama ke sini juga, wah pantainya bagus di dekat tebing kan. Jadi destinasinya salah satu yang unik ya. Semoga juga banyak wisatawan yang bisa datang ke sini bisa lihat keindahan pantainya juga. Di pantai ini, pihak pengelola juga menyediakan berbagai fasilitas spot foto, rumah penginapan, hingga tenda camping bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi bermalam di bukit pemandangan hamparan pantai dan laut selatan dengan harga yang cukup murah, yakni Rp125.000. Pantai Menganti itu ada dua destinasi. Yang pertama adalah hamparan pantai dan pasir putih, dan ditawarkan juga ada perbukitan yang ada di sekitar ini dengan tujuan pengunjung bisa menikmati bukan hanya di hamparan pantai tapi bisa melihat pantai dari ketinggian. Bagaimana, Anda tertarik? Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.